Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Besar, pandanglah kami umat-Mu yang menyatukan hati untuk mengangkat pujian dan juga ucapan syukur atas penyertaan-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu menangkap misteri karya keselamatan-Mu yang Engkau nyatakan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bertahta dan berkuasa dalam kerajaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Pembahasan materi kedua, Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah, pokok pewartaan Yesus. Perumpamaan Yesus, tindakan dan mukjizat Yesus. Paham atau pengertian kerajaan Allah tidak muncul begitu saja pada zaman Yesus, tetapi sudah berkembang sejak Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel sering menyebut Allah, Yahweh, sebagai Raja. Allah diimani mereka sebagai Raja yang kuat, yang berkuasa, dan yang berdaulat. Pada umumnya masyarakat Yahudi pada saat itu sesungguhnya mempunyai harapan tentang tegaknya kembali pemerintahan dan kekuasaan Allah atas bangsa mereka. Namun penghayatan mereka antara orang per orang maupun antara kelompok berbeda. Kerajaan Allah inilah yang menjadi pokok pewartaan Yesus. Dalam hidup sehari-hari, kita sering menyaksikan orang-orang yang hidupnya berada dalam situasi yang tidak menggembirakan. Mereka terbelenggu pada situasi dan kondisi yang membuat mereka menderita. Mereka memiliki harapan untuk dapat keluar dari ketidakberdayaan hidup. Setiap orang mendambakan suasana yang penuh dengan keadilan, kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita. Suasana seperti itu juga menjadi harapan bagi bangsa Israel pada waktu mereka mengalami penderitaan. Hal ini tercatat dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 11, 13, dan 17. Mereka mengharapkan datangnya kerajaan Allah. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Engkau membawa mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu, ya Tuhan. Dalam kitab Imamat 25 ayat 35 dan 55,
umat Tuhan Israel dipanggil untuk mewujudkan hidup yang adil, damai dan sejahtera, hidup mewujudkan kerajaan Allah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Karena kepadakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Berdasarkan kitab Keluaran 15 ayat 9 sampai 18 dan kitab Imamat ayat 35 sampai 55, catatlah hal-hal yang berhubungan dengan gambaran bangsa Israel tentang kerajaan Allah. Tulis di buku catatanmu. Pewartaan kerajaan Allah oleh Yesus tercatat dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 20. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Simak video di bawah ini. Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah, dan manusia harus menerimanya dengan sikap iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang baik. Sebab kerajaan Allah, kendati pun berarti Allah dalam kerahimannya, juga merupakan kenyataan bagi manusia. Kerajaan Allah harus diwujud nyatakan dalam kehidupan manusia. Kerajaan tidak hanya tertuju pada sesuatu peristiwa yang akan terjadi dalam masa yang akan datang, melainkan diarahkan kepada Allah sendiri dan menjadi kenyataan dalam penyerahan itu sendiri, kalau manusia boleh bertemu dengan Allah. Apa pesan yang disampaikan dari kedua kutipan atau video di atas? Bandingkanlah kerajaan Allah yang dipahami oleh bangsa Israel dan kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Apakah situasi sekarang ini sudah menggambarkan datangnya kerajaan Allah? Mengapa? Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi warga kerajaan Allah? Presentasikan hasil diskusi kamu di depan kelas. Kata kerajaan Allah bukan berarti daerah kekuasaan Allah. Kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja. Paham kerajaan Allah yang hidup dalam masyarakat Yahudi pada masa Yesus, kerajaan Allah yang bersifat politis, kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis, paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius, kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Ciri khas pewartaan Yesus adalah kerajaan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan terjadi dengan segera. Pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerahiman Allah, dan karena itu merupakan warta pengharapan. Kerajaan Allah berarti turun tangan Allah untuk menyelamatkan, untuk membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah ditujukan pada pertobatan manusia.
Ia manggil orang supaya siap siaga menerima kerajaan Allah bila datang. Kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah, dan manusia harus menerimanya dengan sikap iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang baik. Untuk menjadi warga kerajaan Allah, kita perlu belajar dari sabda bahagia yang diwartakan Yesus, yaitu hidup bersandar sepenuhnya kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Untuk itu kita harus rela melepaskan raja-raja yang lain seperti harta dan kehormatan, dan rela pula mempertaruhkan segala-galanya termasuk diri sendiri demi Yesus Sang Raja. Kerajaan surga dalam ucapan bahagia yang diberitakan Tuhan Yesus. Dari Matius pasal 5 ayat 3 sampai 20. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Hari ini kita belajar memahami tentang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Kerajaan Allah merupakan permulaan pelaksanaan karya keselamatan Allah yang akan menjadi sempurna pada akhir zaman. Kerajaan Allah juga warta pertobatan dan sekaligus pengharapan, harapan untuk hidup yang lebih baik. Meski saat ini kita sering menyaksikan tayangan televisi, berita tentang pembunuhan, pemerkosaan, penindasan, kemiskinan, dan penangkapan para koruptor yang masih mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sikap kalian melihat hal tersebut? Apakah mesti berdiam diri karena bukan urusan kalian? Beranikah kalian membela yang lemah? Beranikah memperjuangkan keadilan? Beranikah kalian bersikap jujur dalam mencapai cita-cita? Apakah kita sudah memperbarui diri sesuai kehendak Allah? Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang melihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.